Kita lanjut mengenai debat calon presiden kita sore hari ini. Saya langsung akan pada Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ketiga paslon tadi sudah mengelaborasi bagaimana tata cara pencegahan korupsi. Nah, kemudian juga sudah ada yang detail, bahkan ada beberapa hal yang detail dijelaskan oleh mereka. Prof. Hipnu sendiri sampai mendengar apa yang mereka sampaikan, adakah tanggapan atau mungkin hal yang ingin didalami lagi dari ketiga paslon ini? Iya, dari tanggapan tadi memang saya kira cukup ya. Permasalahannya begini, dari tahun ke tahun namanya korupsi itu penegakan hukum, khususnya tindak pidana keuangan, itu bukannya menjadikan turun, tapi stagnan. Dan malah tetap anjlok. Nah, sekarang paslon 1, 2, 3, politik hukum apa yang bisa dilakukan menjadi target? Karena selama ini kalau kita sebagai rakyat kan akan. Begitu ganti pemerintahan akan. Target apa yang dilakukan? Contoh sekarang, misalkan kalau kita pancing, satu, undang-undang perampasan aset. Itu tampaknya juga masih jalan di tempat. Bahkan konon ada ketakutan. Pejabat-pejabat nanti takut karena perampasan aset itu in rem. Jadi seseorang misalkan Mas Habib nih, ketua dewan, anggota dewan, kemudian ketua komisi, gajinya sudah terlihat, tapi lebih, mampu enggak? Apalagi Pak Saud, mantan KPK, keuangannya, wah ini mencurigakan. Pertanyaannya, apakah betul bahwa itu bagian dari politik hukum yang sangat ditakutkan? Padahal itu merupakan target bagaimana semangat, bagaimana spirit penegakan hukum terhadap korupsi itu bisa melangkah lebih cepat. Terlebih lagi undang-undang pembuktian terbalik. Ya. Kalau kita lihat sejak zaman Presiden Gus Dur itu sudah diwacanakan, tapi sampai sekarang juga tidak ada tanda-tanda kena. Oke. Bagaimana pendapat sebagai? Baik, masih banyak produk-produk hukum yang seharusnya bisa jadi target. Ini kemudian mandek hingga saat ini. Padahal ini bisa menjadi salah satu upaya untuk bisa menekan tingkat korupsi. Nanti kami berikan kesempatan kepada perwakilan ataupun juga juru bicara masing-masing pasangan calon untuk bisa memberikan tanggapan. Tapi setelah jeda, kami segera kembali. Prof. Hipnu, ini sekarang sudah bergabung juga panelis berikutnya bersama kita, yaitu Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Burhan. Malam Putri. Baik, selamat bergabung. Oke, kita akan lanjut lagi tadi apa yang dibahas oleh Prof. Hipnu tadi. Oke, saya langsung lempar pada perwakilan paslon, setiap paslon. Nah, paslon 1, 2, dan juga 3. Kita mulai dari Pak Saud dulu. Apa politik hukum yang menjadi target pemberantasan korupsi bila pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memimpin Indonesia? Ya, karena kita malam ini kan bicaranya bagaimana seorang menjadi presiden, siapa yang harus kita pilih kan? Kalau saya bicara presiden itu berarti saya bicara Anies dan Imin, oke? Kita sepakat dulu ya. Jadi kalau kita bicara atribut dari seorang presiden, atribut utama menjadi seorang presiden itu, kan nanti dia akan bicara negosiasi, dia bicara planning, bicara partai politik, bicara strategi, struktur, skill, segala macam dia bicara. Ada ribuan variabel yang dia bicara. Tapi ketika Anda bicara atribut, yang paling pas itu adalah kita bicara integrity, salah satu atributnya. Jadi kalau tadi Prof. Hipnu mengatakan akan, ya enggak juga. Anies sudah melaksanakan yang di DKI. You may ask me, apa aja? Apakah itu KPK DKI-nya? Apakah dalam kaitan nanti, tentu kita tidak akan mendahului presiden kita, calon presiden kita untuk bicara program hari ini, karena beberapa korban kan dia sampaikan sendiri, baru nanti kita ulas. Saya nggak mau menyebutkan poin-poin apa di bidang penegakan hukum, apa yang kami harus ubah, karena tagline-nya tetap perubahan. Nah, ketika Anda bicara perubahan, manusia seperti apa sih yang mempunyai keberanian tentang perubahan? Anda kalau pergi ke Harvard, teori perubahan itu bukunya dari sana sampai ke sana tuh.
Jadi kalau kita bicara perubahan, diperlukan orang yang memiliki atribut yang paling pas itu adalah integriti, yang disebutnya gagasan, kemudian dia jabarkan di dalam yang disebut sebagai narasi, kemudian dijabarkan dalam karya. Jadi kita nggak bicara akan-akan, Prof. Ibnu. Kita udah bicara sesuatu yang dia lakukan, tinggal kita minta presiden, kalau saya bicara presiden itu berarti saya bicara Anies dan Imin ya. Kita minta presiden, mereka membesarkan skala ekonominya dari DKI ke seluruh Indonesia. Jadi kalau bicara apa? Kita bicara apa? Kita bicara sarapan, ngasih makan, itu sudah dilakukan di masa lalu. Kita udah bicara bagaimana membuat rakyat bahagia, itu which is satu program kelima di program Anies juga, itu sudah kita lakukan. Tetapi kemudian bagaimana ke depan menjadikan rakyat Indonesia berbahagia karena dibungkus oleh hukum yang pasti, apa aja itu nantinya, kalau karena kita akan bahas nanti di sini termasuk HAM, hukum, anti korupsi, biarkan dulu presidennya bicara, karena saya bicara tentu enggak ini ya, biarkan beliau nanti kita kupas. Ada banyak option-option yang tidak menuju kepada yang kita sebut sebagai akan-akan. No. Oke. Sejumlah hukum harus kita ganti dan kita hapus bila perlu. Baik. Di antaranya kebebasan bicara. Itu politik hukumnya. Oke. Itu dari paslon nomor urut 1. Lalu bagaimana dengan nomor urut 2, Bang Habib? Ya, ini kan debat itu salah satu poin dari kampanye ya di PKPU, di undang-undang. Jadi rakyat ini kan sudah cerdas ya. Mereka akan melihat apa yang disampaikan apakah sesuai dengan apa yang dilaksanakan dan dikerjakan selama ini. Jadi kampanye yang paling maksimal itu adalah kesesuaian antara apa yang disampaikan dengan apa yang sudah dilakukan. Apalagi selevel super prestis seperti ini, kampanye presiden dan wakil presiden. Orang lantas melihat Pak Prabowo ya, menurut saya sebagai sosok yang clear and clean ya. Sosok yang tidak pernah berurusan dengan KPK, tidak pernah berurusan dengan lembaga anti korupsi. Terdengar saja tidak ya, apalagi sempat dipanggil nggak pernah sama sekali ya. Jadi rakyat akan melihat juga bagaimana performa Pak Prabowo di Kemenhan. Itu gampang sekali diikuti ya. Kebijakan-kebijakan beliau yang memangkas ya potensi-potensi korupsi di sektor pertahanan. Ya. Nanti juga akan disampaikan mungkin lebih detail baik malam ini maupun ketika beliau bicara soal pertahanan di debat-debat berikutnya. Ya. Jadi sebenarnya debat ini cuma 1,5 jam. Benar kami akan menyampaikan gagasan-gagasan, lalu ada momen saling mengklarifikasi dan saling mendalami. Tapi intinya rakyat itu hanya mengkonfirmasi. Ini orang omdo ya, alias omong doang atau memang sudah melakukan sesuatu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bang Habib. Sama. Oke, terima. Politik hukum apa yang menjadi target? Iya, tentu saja kalau bicara politik hukum, kita juga harus bicara soal siapa yang akan menggerakkan itu. Kalau bicara soal kombinasi paslon, tentu saja saya dalam situasi yang percaya bahwa pasangan Ganjar Mahfud merupakan pasangan yang komplit. Apalagi kalau kita bicara soal isu hukum, isu pemberantasan korupsi. Nah, dalam konteks politik hukum, tentu saja kita lihat bahwa record Mas Ganjar sendiri, misalnya di Jawa Tengah begitu, dia juga menerapkan soal digitalisasi birokrasi ya, yang kemudian itu bisa efisiensi sampai 1,2 triliun. Artinya upaya pencegahannya ujungnya jelas, ada efisiensi di sana. Dan kemudian Prof. Mahfud kalau bicara regulasi sudah banyak juga yang dia usulkan. Secara tindakan pun juga salah satu dari menterinya Pak Jokowi yang kemudian paling aktif bicara baik pencegahan maupun penindakan perkara korupsi. Oke. Dan kalau bicara politik hukum tentu saja ada banyak sekali Mbak. Misalnya saat ini kita butuh undang-undang tipikor itu yang bisa menjangkau semua jenis kejahatan di Indonesia. Kita belum merevisi undang tipikor dari tahun 2001, artinya sudah 23 tahun undang-undang kita belum direvisi, itu akan kita revisi. Nah kemudian yang kedua, undang-undang perampasan aset itu kita akan dorong, dia harus ada di negara kita. Karena apa? Ada banyak permasalahan-permasalahan upaya perampasan aset yang nggak selesai. Contohnya ketika ada pelaku korupsi kemudian dia meninggal padahal belum ada hukumannya. Maka asetnya, hasil kejahatannya itu kan dipertanyakan, mau diapakan. Nah sejauh ini jangkauan regulasi kita belum sampai di sana. Maka dari itu, dari konteks soal politik hukum tentu itu akan jadi prioritas. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian
regulasi-regulasi yang ada itu menguatkan dari sisi kelembagaan maupun upaya pengawasan dari lembaga-lembaga negara yang fokus pada penegakan hukum. Ada KPK, kepolisian, kejaksaan, ada PPATK juga yang kita butuhkan untuk memperkuat, termasuk misalnya juga LPSK, karena ada korban, ada saksi yang kemudian butuh perlindungan. Termasuk juga soal bagaimana justice collaborator juga perlu diperkuat. Artinya ini menjadi paketan secara kebijakan politik yang harus diperkuat pada saat Mas Ganjar dan Prof Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden. Baik, Bang Tama. Mas Burhan, kita sudah mendengarkan tadi ketiga pasangan calon berbicara mengenai track record. Mungkin rekan-rekan semuanya harap tenang dulu supaya juga para panelis bisa mendengar dengan jelas. Masing-masing sudah berbicara mengenai track record dari pasangan calon ini masing-masing. Kemudian juga sudah ada rencana regulasi yang mungkin akan diterapkan. Berbicara mengenai track record mereka, sepak terjang yang sudah mereka tunjukkan, apakah kemudian ini mampu mengantarkan mereka untuk bisa betul-betul menegakkan hukum dan juga memberantas korupsi? Nah, ini topik yang sangat seksi. Pertama, dari sisi raport Presiden Jokowi yang sering sekali dialamatkan kepada Presiden Jokowi adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi relatif nilainya tidak sebaik soal ekonomi. Dan kebetulan kalau kita tanya kepada publik itu confirm. Jadi dua isu ini adalah isu yang kurang begitu menyenangkan 9 tahun Presiden Jokowi menjadi pemimpin negara kita. Nah, soal ekonomi banyak catatan positif, tetapi soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sesuatu yang kita bisa bandingkan, kita bisa lihat misalnya catatan dari persepsi korupsi kita turun ya. Tahun 2022 kita skornya cuma 34, turun 4 poin, hanya menempati peringkat 110 dari 180 negara. Kemudian dari sisi demokrasi, kualitas demokrasi kita juga menurun. Misalnya kalau kita baca dari VIDEM, Variety of Democracy, kemudian dari Freedom House, termasuk dari The Economist Intelligence Unit. Meskipun kalau kita baca gelas setengah penuh, sebenarnya penurunan indeks demokrasi kita itu tidak hanya terjadi di Nusantara. Ini terjadi secara global dengan apa yang disebut dengan istilah regresi demokrasi. Dan kalau kita baca gelas setengah penuh, negara lain jauh lebih buruk. Misalnya India, Brazil, Turki, itu mereka sudah masuk kategori otokrasi. 68% warga dunia hidup dalam rezim otokrasi. Indonesia turun kualitasnya meskipun tidak seburuk negara-negara besar lainnya, tetapi dibanding dengan presiden-presiden kita sebelumnya, indeks demokrasi kita sekarang relatif paling buruk. Dibanding Pak SBY, dibanding zaman Ibu Mega maupun dibanding zaman Gus Dur dan Habibie. Jadi tergantung perspektif kita, membandingkan dengan negara lain ataukah membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya pasca reformasi. Nah, yang ingin saya tanya kepada tiga perwakilan dari paslon ini adalah apa resep yang akan diberikan oleh paslon 01, paslon 02, paslon 03 dalam rangka ya mengobati dua penyakit tadi. Satu, penyakit berkaitan dengan isu korupsi. Sebenarnya Presiden Jokowi sudah banyak ya melakukan satu terobosan untuk mengurangi satu penyakit korupsi sistematik ya, tetapi sepertinya masih ada gap di lapangan. Nah, itu yang kita pengen cari, bottleneckingnya apa, resepnya apa. Yang kedua terkait dengan isu penurunan indeks demokrasi. Apa yang mau dilakukan oleh ketiga paslon ini, terutama bagaimana caranya, apa resep dan sekaligus obatnya, dan yang paling penting adalah ini jadi bukan hanya mendaftar keinginan ya, tetapi apa yang harus konkret dilakukan once 01, 02, 03 mendapatkan mandat dari rakyat, dua PR tadi bisa diselesaikan. Baik. Itu pertanyaan saya. Minta upaya nyatanya, resepnya apa?